Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan membahas tentang metode penugasan. Metode penugasan atau assessment atau Hungarian method merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu, one by one. Misal, tersedia 5 orang perawat yang harus ditugaskan pada 5 klinik yang tersedia. Bagaimana penugasan terbaik dari kelima perawat tersebut? Bila ada 10 kolonel untuk 10 macam jabatan, bagaimana penugasan terbaik dari 10 kolonel itu terhadap 10 macam jabatan yang tersedia? Contoh kasus maksimasi. Pada sebuah bengkel tersedia 4 orang mekanik yang harus dapat ditempatkan pada 4 bengkel yang ada. Satu mekanik untuk satu bengkel. Pemilik bengkel telah memperoleh data nilai prestasi keempat mekanik tersebut. Pada tabel tersedia M1, M2, M3, M4 untuk mekanik 1, mekanik 2, mekanik 3, mekanik 4, dan bengkel 1, bengkel 2, bengkel 3, bengkel 4. Sedangkan dalam kota ini adalah nilai masing-masing mekanik. Misalnya mekanik 1 di bengkel 1 nilai prestasinya 67, mekanik 1 di bengkel 2 nilai prestasinya 76, mekanik 1 di bengkel 3 nilai prestasinya 82, mekanik 4 di B4 nilai prestasinya 75. Selanjutnya mekanik 2 ya, bekerja di bengkel 1 80, bengkel 2 70, di bengkel 3 65, bengkel 4 77. Mekanik 3 di bengkel 1 nilai prestasinya 77, di B2 68, di B3 70, di B4 74. Selanjutnya mekanik 4 di B1 70, B2 73, B3 78, B4 80. Metode Hungarian dapat lebih memastikan jawaban secara tepat dan akurat. Langkah penyelesaian metode Hungarian untuk kasus maksimasi di atas. Yang pertama, lakukan operasi baris, yaitu dengan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terbesarnya. Yang kedua, lakukan operasi kolom untuk memastikan bahwa tiap kolom ada nilai 0. Langkah 3, lakukan penugasan terbaik. Hasil langkah A, B, dan C untuk persoalan mekanik bengkel di atas yaitu data awalnya dari nilai prestasi setiap mekanik, tabel data awal dari setiap mekanik yang ada di bengkel 1, bengkel 2, bengkel 3, bengkel 4. Yang pertama, melakukan operasi baris. Semua baris pada data tadi ya. Misalnya mekanik 1 itu baris yang pertama,
Mekanik 2 itu baris yang kedua, mekanik 3 di baris yang ketiga, mekanik 4 di baris yang keempat. Jadi semua elemen pada baris 1 dikurang dengan 82. Semua baris 1 dikurang 82. Kenapa 82? Kita kurangkan karena nilai terbesarnya di baris 1 ini adalah 82. Misalnya, nilai yang pertama 67 dikurang 82 hasilnya 15. 76 dikurang 82 hasilnya 6. 82 dikurang 82 hasilnya 0. 75 dikurang 82 hasilnya 7. Baris yang kedua. Nilai terbesarnya di baris yang kedua ini adalah 80. Jadi semua elemen pada baris 2 dikurang dengan 80. Mulai dari angka ini. Yang pertama 80 dikurang 80 hasilnya 0. 70 dikurang 80 hasilnya minus 10. 65 dikurang 80 hasilnya min 15. 77 dikurang 80 hasilnya min 3. Selanjutnya, di baris yang ketiga ini, nilai terbesarnya adalah 77. Maka nilai yang ada di baris 3 semuanya dikurang dengan 77. Dimulai yang angka yang pertama, 77 dikurang 77 hasilnya 0. 68 dikurang 77 hasilnya min 9. 70 dikurang 77 hasilnya min 7. 74 dikurang 77 hasilnya min 3. Selanjutnya, baris yang keempat nilai terbesarnya adalah 80. Maka setiap baris angka yang ada di baris 4 ini dikurang dengan 80. Misalnya 70 dikurang 80 hasilnya min 10. 73 dikurang 80 hasilnya min 7. 78 dikurang 80 hasilnya min 2. 80 dikurang 80 hasilnya 0. Jadi setelah kita memperoleh angka-angka ini, kita lihat tabel setiap baris, kita lihat tabel setiap baris ini ya untuk langkah selanjutnya ya. Di baris yang pertama di sini ada angka 0. Kita perhatikan setiap baris apakah ada angka 0 atau tidak. Baris yang kedua juga ada angka 0. Baris yang ketiga juga ada angka 0. Baris yang keempat ada angka 0. Selanjutnya kolom kita perhatikan juga angka 0-nya. Kita perhatikan di kolom 1 ini ada 2 angka 0. Di kolom yang kedua tidak ada nilai 0. Di kolom yang ketiga ada nilai 0. Kolom yang keempat ada nilai 0. Jadi di kolom 2 tidak ada nilai 0. Maka harus kita ubah kolom 2 ini supaya ada nilai 0. Yaitu dengan melakukan operasi kolom. Operasi kolom. Ini tabel sebelum tadi, nilai yang kita peroleh tadi setelah melakukan pengurangan. Sedangkan yang ada di kolom 2 tidak ada nilai 0, maka akan kita ubah supaya ada nilai 0. Caranya yaitu dengan melihat angka yang terbesar yang ada di kolom ini. Angka yang ada di kolom 2 ini terbesarnya adalah 6. Maka setiap nilai yang ada di kolom 2 ini dikurangkan dengan
min 6. Misalnya 6 dikurang min 6 hasilnya 0. Min 10 dikurang min 6 hasilnya min 4. Min 9 dikurang min 6 hasilnya min 3. Min 7 dikurang min 6 hasilnya min 1. Jadi nilai kolom yang kedua setelah dilakukan operasi kolom, nilainya 0, min 4, min 3, min 1. Dan nilai yang lain tetap. Langkah selanjutnya, beri tanda pada baris atau kolom yang hanya memiliki satu-satunya nilai 0. Ini tabel tadi, nilai-nilai yang kita peroleh dari pengurangan tadi. Kita beri tanda pada baris atau kolom yang hanya memiliki satu-satunya nilai 0. Mulai dari baris yang pertama. Baris yang pertama ada dua nilai nolnya. Kita tidak tandai. Baris yang kedua ada 1, tandai. Baris yang ketiga nilai nolnya 1, kita checklist. Ya. Baris yang keempat nilai nolnya 1, kita checklist. Jadi baris yang akan kita checklist itu baris yang memiliki nilai 0, 1. Baru kita dan begitu juga di kolom kita pilih kolom yang memiliki 1 angka 0. Di kolom 1 ada 2, kolom 2 ada 1, tandai. Kolom 3 ada 1, kita tandai. Kolom 4 ada 1, tandai. Yang kedua, tampak hanya baris 2, 3, dan 4 serta kolom 2, 3, dan 4 yang memiliki hanya 1 nilai 0. Yang ketiga, hanya baris 4 dan kolom 4. Baris 4, baris 4, kolom 4 yang pada baris dan atau kolom memiliki satu-satunya nilai 0. Berarti sebagai prioritas utama, prioritas 1 penugasan terbaiknya adalah mekanik 4 di bengkel 4. Jadi penugasan terbaiknya berada pada baris 4, kolom 4, mekanik 4 di bengkel 4. Dan penugasan yang lain sesuai dengan nilai terbaiknya. Jadi mekanik 1 di B3, mekanik 2 di B1, mekanik 3 di B2, mekanik 4 juga. Jadi mengapa mekanik 3 di B2 dan mengapa tidak di B1? Karena B1 sudah ada mekaniknya, mekanik 2. Mekanik 4 di B4. Ini contoh kasus minimasi. Pada sebuah rumah sakit ada 5 klinik spesialis THT anak, kandungan, mata, dan gigi yang dibantu oleh 5 orang perawat. Data nilai
kesalahan yang dibuat oleh kelima perawat tersebut pada masing-masing klinik ada di tabel, ada di dalam tabel ya. Jadi masih bagaimana meminimalkan dalam contoh ini kesalahan yang dilakukan oleh perawat. Kalau kasus maksi-maksi, bagaimana penempatan sumber daya atau ditentukan sebelumnya mekanik yang memiliki nilai prestasi yang terbaik. Jadi di tabel ini nampak kesalahan yang dibuat oleh kelima perawat ini bekerja, misalnya Nia, ITHT, nilai kesalahannya 33. Nia bekerja di klinik anak, nilai kesalahannya 30. Nia bekerja di kandungan, nilai kesalahannya 28. Nia di mata, nilai kesalahannya 41. Nia di gigi 23. Selanjutnya Ani di THT 26, di anak 33, kandungan 36, di mata nilai kesalahannya 28, di gigi 30. Dia di THT 28, di anak 33, kandungan 25, di mata 25, di gigi 34. Kita ya, di masing-masing klinik ya, 37 di THT, 30 di anak, 29 di kandungan, 32 di mata, 25 di gigi. Hati di THT 30, di anak 28, di kandungan 40, di mata 30, di gigi 28. Bagaimana penugasan terbaik dari nilai kesalahan tiap perawat tadi? Langkah-langkahnya sama dengan kasus maksimasi. Lakukan operasi baris. Yang kedua, lakukan operasi kolom untuk memastikan bahwa setiap kolom ada nilai nol. Ini tabel data nilai kesalahan setiap perawat tadi ya. Operasi yang pertama, operasi baris. Setiap baris kita kurangkan dengan nilai yang kesalahan terkecilnya. Misalnya di baris yang pertama, ya, nilai terkecilnya yaitu nilai kesalahan terkecilnya 23. Jadi 33 dikurang 23, 30 dikurang 23, 7. 28 dikurang 23 hasilnya 5. 41 dikurang 23, 18. 23 dikurang 23. Selanjutnya di baris yang kedua, nilai kesalahan terkecilnya adalah 26. Jadi setiap baris yang ada di baris 2 ini dikurangkan dengan 26. 26 dikurang 26, 0. 33 dikurang 26, 7. 36 dikurang 26, 10. 28 dikurang 26, 2. 30 dikurang 26, 4. Dan baris yang ketiga nilai kesalahan terkecilnya adalah 25. Setiap baris yang
ada di baris 3 ini dikurangkan dengan 25, hasilnya 38009. Terus baris yang keempat, nilai terkecilnya adalah 25. Maka nilai baris yang keempat ini dikurangkan dengan 25, hasilnya 125.470. Selanjutnya, di baris yang kelima, nilai terkecil kesalahannya adalah 28. Maka setiap baris yang ada di baris yang kelima ini dikurangkan dengan 28. Maka hasilnya kita peroleh 201220. Langkah selanjutnya kita tandai setiap baris dan kolom. Mulai baris, setiap baris kita tandai yaitu baris yang hanya memiliki satu nilai nol. Jadi kalau dua nilai nolnya kita tidak tandai. Misalnya di baris 1 ada 1, baris yang kedua ada 1, baris yang ketiga ada 2, tidak ditandai. Baris yang keempat 1, baris yang kelima 2, tidak kita tandai. Kolom yang pertama ada 1, kolom yang kedua ada 1, kolom yang ketiga ada 1, kolom yang keempat ada 1, kolom yang kelima 3. Kita mencari prioritasnya, penugasan prioritas dari perawat. Yang pertama baris 2 dan kolom 1 adalah prioritas utama. Baris yang kedua, kolom pertama adalah prioritas utama. Di tugas perawat 2 pada klinik 1. Kalau yang lainnya lebih dari 1. Kesimpulannya, jadi prioritas utama yaitu di baris 2 kolom 1, dan penugasan yang lain sesuai nilai kesalahan. Nia di gigi, karena nilai kesalahan terkecilnya di gigi. Ani di THT, penugasan yang terbaik tadi. Dia di mata, nilai kesalahan terkecilnya 25. Kita di kandungan, nilai kesalahan terkecilnya 29. Ati di anak, nilai kesalahan terkecilnya 28. Jadi kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.